Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sorotan kali ini saya akan membawakan sebuah berkaitan sebuah tulisan yang amat terkenal dan fenomenal yang tersebar di lintas medsos. Perkataan ini seolah kedudukannya seperti wahyu di mata orang-orang yang tumpul dan tertutup akalnya dari sebuah cahaya kebenaran. Apa itu perkataannya dan apa itu tulisannya? Tulisan tersebut ialah, atau perkataan tersebut adalah, tidak butuh dalil untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Sungguh ini sebuah perkataan yang amat sangat menyesatkan ya. Kenapa bisa seperti itu? Sebelum saya menjawab, saya akan bercerita. Pertama kali saya mendengar perkataan ini, mula-mula saya berselancar liar ya di dunia Facebook, dan saya memasuki grup-grup Facebook di mana di situ grup tersebut dibuat oleh orang-orang Syiah, bahkan mungkin orang-orang Aswaja itu sendiri. Di dalam grup tersebut saya menghadapi diskusi liar ya dengan orang-orang Syiah berkaitan ritual-ritual yang memukul diri sampai berdarah-darah pada saat bulan Asyura untuk memperingati Al-Husain, Sayyidina Al-Husain radhiyallahu anhu. Kemudian sampai ke pembahasan tentang dalil maulid. Dalam pembahasan maulid ini saya rupanya dikeroyok ya, atau diserang tuh dengan 8 akun Facebook. Dia kalau nggak salah dua akun itu orang Syiah ya, sisanya itu dari kalangan Aswaja, yang kebetulan mereka itu sama-sama merayakan maulid. Kemudian di dalam grup tersebut saya bertanya kepada mereka tentang
dalil maulid atas nama cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kata saya, sedangkan yang sahih kata saya seperti Nabi, sahabat, tabi'in dan ulama-ulama mazhab itu tidak pernah melakukan hal seperti itu. Kata saya, berarti cinta itu berarti cinta palsu yang kalian lakukan, karena tidak sesuai dengan yang Allah perintahkan dan Rasul perintahkan. Kemudian dijawablah dengan salah satu akun Syiah tadi ya. Jadi jawabannya dengan perkataan, cinta Nabi nggak butuh dalil katanya. Kemudian diikuti oleh komentar-komentar lainnya dari akun-akun aswaja. Terus terang, selama saya berkelana di dunia perbukuan ya, dalam dunia buku-buku, tulisan-tulisan baik secara manual maupun digital, saya nggak pernah mendengar perkataan seperti ini ya. Jadi saya pertama kali mendengar perkataan ini adalah di grup Facebook tersebut, dan saya kaget pada saat itu. Jadi saya bantah di komentar tersebut sampai mereka itu ya marah-marah. Akhirnya mereka itu ujung-ujungnya teriak-teriak pada saya, Wahabi, Wahabi, Wahabi. Sampai saya sudah nggak fair lagi ya kayak gitu. Ya kebiasaan mereka memang seperti itu. Kalau ditinjau lebih jauh, perkataan ini sangat berbahaya ya jika sampai kepada orang awam. Ini bahaya banget ya, karena bisa menghipnotis dan merusak akal seseorang. Karena sebenarnya perkataan ini jelas salah dan menyesatkan. Gimana ya nggak menyesatkan? Kalau dipikir-pikir, kalau kita pahami secara akal yang syar'i ya, yang akal itu bersumber dari firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah dan buku-buku ulama yang kredibel ya, yang sangat otentik, yang sangat akademis lah, berbicara tentang wahyu, baik itu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Nabi itu kan bukan manusia biasa ya, bukan seperti orang tua kita, istri kita, saudara kita, atau kekasih kita yang dia itu menjalin cinta di luar ikatan perkawinan. Bukan seperti itu ya, seperti orang-orang pacaran itu. Bukan seperti itu cinta kepada Nabi itu. Sebenarnya menurut saya ya, perkataan ini muncul kemungkinan efek dari seseorang itu yang menjalin cinta di luar ikatan pernikahan atau pacaran. Karena kata-kata seperti itu memang muncul dan disukai oleh orang-orang yang menjalin cinta, yaitu cinta monyet tadi itu. Mereka tuh kan beranggapan bahwa cinta terhadap kekasihnya itu tidak butuh alasan, tidak butuh dalil. Jadi apapun mereka korbankan untuk menaklukkan hati orang yang dicintainya itu. Itulah hakikat muncullah asumsi perkataan-perkataan seperti itu, seperti yang dilakukan oleh orang Syiah tersebut. Terus kemudian kata-kata seperti ini nih gimana ya, selalu dipopulerkan oleh orang-orang aswaja ya, di dalam ceramah-ceramahnya, di dalam debat-debatnya,
di dalam Facebook, di dalam YouTube dan lain sebagainya lah, medsos lainnya itu. Padahal ya, ingat wahai kaum muslimin, cinta kepada Nabi ini butuh dalil. Karena cinta kepada Nabi itu tidak seperti cinta kita kepada manusia biasa, seperti cinta kita kepada orang tua, istri, anak, saudara, kekasih, presiden, gubernur, dan sebagainya. Bukan seperti itu. Cinta kepada Nabi itu jelas butuh dalil banget. Karena hakikat cinta itu harus melahirkan kepatuhan. Konsekuensinya itu harus patuh, ketaatan. Sedangkan ketaatan dan kepatuhan kepada Nabi itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui sabda-sabdanya, baik itu perkara akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Jadi jika kita melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Nabi, itu hakikatnya bukan cinta, tapi lebih kepada cinta palsu, kepalsuan cinta. Bahkan bisa dikatakan benci terhadap ajaran sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sayang perkataan ini seolah sekarang amat populer ya, populer banget, bahkan seolah mengalahkan hujah-hujah yang sahih. Dengan terbuktinya banyak umat masih melakukan kegiatan maulid atas dasar perkataan ini. Anak-anak muda tertipu dengan kata-kata yang seolah-olah indah tapi menyesatkan. Sebenarnya sekali lagi saya ucapkan ya, saya sampaikan, awal muncul perkataan tersebut itu yang pertama dari kalangan Syiah yang tak mampu melawan hujah Ahlussunnah berkaitan perintah maulid yang tidak bersumber dari Nabi SAW. Kemudian yang kedua, perkataan ini dipopulerkan oleh kalangan azwaja dan ahli filsafat untuk menghipnotis umat yang awam, yang mereka itu amat sangat lagi terbuai rasa cinta di luar ikatan pernikahan. Jadi cinta-cinta yang seperti itu yang mereka populerkan ya, dengan kalimat-kalimat seperti mengerikan ya, kata-kata seperti ini. Karena kalimat ini emang sangat mengusik hati dan pikiran. Jika yang mendengar tersebut enggak pernah tersiram referensi-referensi wahyu, saya yakin terpengaruh atau termakan dengan kalimat ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa-apa yang kita baca, yang kita dengar, yang kita lihat. Karena di zaman ini emang syubhat ini Masya Allah, terkadang jika kita tidak belajar ya, tidak mau membaca, tidak mendengar kajian-kajian sunnah, ini kita bakal jadi korban pemikiran dari pemikiran orang lain. Makanya dalam hidup ini yang pertama, bagaimana hati dan pikiran kita ini dibiasakan dengan cahaya-cahaya wahyu, dengan mentadaburi Al-Quran, dengan membaca, memahami Al-Quran, memahami hadis-hadis Nabi. Karena kenapa ya? Karena itu sumber utama. Jadi kalau bisa otak kita dan hati kita tuh penuh dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sebelum perkataan-perkataan yang lain. Karena Al-Quran dan hadis itu adalah sebuah cahaya
yang bisa memberikan kita jalan keselamatan untuk menuju dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut untuk mentadaburi Al-Qur'an. Jangan takut untuk membaca hadis, memahami hadis-hadis Nabi. Sungguh kita itu diberi akal yang sama dengan orang-orang terdahulu. Gunakan akal kita untuk memahami Al-Quran dan hadis. Berdoa kepada Allah agar diberi petunjuk, kemudahan. Apalagi di zaman sekarang ya, di zaman yang amat sangat mudah untuk memahami Al-Quran, membaca tafsir, mau tafsir siapa saja bisa. Hadis Nabi banyak tersebar, hadis sahih, hadis dhaif, hadis palsu, semua bisa dilacak semua. Jadi kita bersyukur kepada Allah hidup di zaman ini. Dan yang paling terpenting itu, yang paling susah di zaman ini adalah mengamalkan agama. Jika zaman dahulu, zaman para sahabat, zaman para ulama ya, ulama-ulama ahli hadis itu susah mereka itu untuk menuntut ilmu. Tapi mereka itu kuat banget amalannya. Zaman sekarang ini mudah untuk mencari ilmu, tapi susah untuk mengamalkannya. Semoga saya pribadi dan saudara-saudara yang menikmati atau menonton channel saya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Allah ridhoi, bukan jalan orang-orang yang Allah murkai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.